Faman kana, surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak syirik dalam ibadah. Allah membagi dua, ada ibadah, ada amal soleh. Salat duha ibadah, baca Yasin ibadah, baca Al-Kahfi malam Jumat ibadah, zikir ibadah. Tapi menyuntik, memegang kepala orang sakit, tapi tentu sebagai manusia tak bisa dipungkiri di dalamnya ada hawa nafsu, nafsu biologis seksual, nafsu harta benda, nafsu jabatan, kekuasaan, tamak, rakus tetap ada. Maka disitulah peran agama. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, cukupkah? Latamanna ayakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta, ya Allah kasih satu lembah lagi, kasih dua lembah lagi, kasih tiga lembah lagi, kasih empat lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Tiba-tiba ada satu perusahaan properti perumahan membuka rumah, satu rumah harganya 5 miliar. 2-3 hari rumah itu habis. 3 hari cuman dibuka promo, habis rumah 5 miliar. Siapa yang membeli? Dokter semua. Begitulah banyaknya duit dokter. Ini bukan cerita ece-ece. Saya bicara fakta dan data. Tak kalian tengok titelnya. Bukan cerita kaleng-kaleng ini. Dokter beli rumah megah, mewah, mobil mahal. Dokter kalau beli laptop, mana mau anaknya, mama, kata dosen beli laptop, belikan laptop. Saking canggihnya laptop dokter, ngidupkannya pun tak tahu. Tak tahu ngidup. Telepon teknisi, iya, datang ke rumah, ini laptop kok rusak. Oh, ini bukan rusak, terus limited edition. Gimana cara ngidupkannya? Hidup. Tanggung. Cuman 3 di dunia. Gedung putih 1, gedung hitam 1, di rumah dia 1. Saking banyaknya duit dokter. Tapi ingat, laptop mahal, rusak, tinggal. Rumah megah yang kau beli 5 miliar tadi. Beda sama kami yang dosen-dosen nih. Kami kalau bangun rumah 3M, 3 kali minjam. Kalau dipeturutkanlah keinginan ini, tak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu jangan sedekah main-main. Kalau kita mau beramal ini serius, Ikatan Dokter Indonesia, cabang Kepri, cabang Batam, buat satu amal khusus. Ngumpul dokter-dokter ini, jangan merasa sudah beramal padahal belum beramal. Buka dompet, lama mencari duit 5.000 perak. Auto reverse, kalau dapat masukkan, merasa sudah beramal, bukan itu amalmu, karena kau seekor gajah. Kalau kau seekor semut, sebutir gula kau bawa, best, mantap. Tapi kau seekor gajah, guys. Masa gajah bawa sebutir gula? Kalau kau seekor semut bawa sebutir gula, maklum. Tapi kau gajah. Kok gajah bawa seekor gula? Apa kata malaikat? Malaikat dah lama ya, kata malaikat. Oleh sebab itu jangan amal ece-ece. Karena profesi Bapak Ibu adalah profesi ikan arwana. Kumpul, mana tanah yang mau kita beli? Datang menghadap ke Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur. Kami Ikatan Dokter Indonesia mau membeli pulau. Pulau Idi. Pulau ini buat di situ pondok pesantren tahfiz Quran, SD, SMP, SMA gratis, free. Setuju? Mesti ada 2021. Nanti saya datang untuk menggunting pita dan melepas balon ke atas. Pengguntingan pita oleh Ustadz Abdul Somad dengan gunting pagar.
Wayanglah ke atas, diambil pakai drone dari atas. Mampaklah pulau. Pulau tadi satu memanjang kiri, satu memanjang tengah di Pulau Idi. Siapa yang tak bangga? Meninggal Abdul Somad. Dokter-dokter itu lebih dulu pula lagi. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? SD IT, SMP IT, SMA IT, full free. Itulah yang akan menolong. Ustadz kami bisa aja, duit kami banyak. Yang ngajar siapa? Datang ke Gontor, temui Kiai Hasan Abdullah Sahal, minta kirimkan alumni-alumni Gontor. Anak Gontor tidak akan dikasih ijazah sebelum mengabdi setahun. Pak Kiai, anak-anak yang ngabdi tolong kirim ke Pulau Idi ya. Mereka kirim. Manajemennya Pak Ustadz, cari betapa banyak alumni-alumni Al-Azhar datang ke Ustadz. Siapa nama Ustadz? Ustadz Haruna Hasim, abang saya, amanah, jujur. Beliau yang pertama kali membawa saya kemari. Datang ke Ustadz Hendri, mintakan orang yang profesional, terpercaya. Tapi saya yakin dan percaya, mereka yang kerjasama dengan ID ini tidak akan berani menipu. Mana berani mereka menipu dokter? Ular. Macam-macam. Memang dia penawar, memang dia pengobat. Tapi kalau macam-macam dipatutnya mati juga kau. Jangan beramal ece-ece karena profesi kalian bukan ece-ece. Serius. Saya sangat tidak respect. Besar ini nama besar ini. Dokter spesialis hebat. Tapi pas giliran bersedekah, bawalah kotak. Kata, dokter tidak lagi sedekah pakai kotak. Di mana-mana saya kalau ceramah pakai kotak. Di ID nih mana ada kotak? Langsung transfer bank. Kirimkan ke nomor berikut ini. Langsung. Selesai kirim menangis. Ibu nangis terkenang almarhumah ibu. Tidak bangsa. Kenapa? Salah ketik 0. Mau ngirim 1 juta. Saking semangatnya terketik 0 to 7. 10 juta. Dia tak tahu yang salah ketik itulah yang akan kekal abadi. Ini amin ini kalau sekali amin tuh banyak yang salah ketik kan. Yang kau kasihkan 1 juta sengaja hilang seperti debu dihembus angin. Tapi yang kau salah ketik 10 juta itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hilang, tinggal. Rumah mobil mewah habis, diambil warisan. Tapi yang kau berikan untuk SD IT, SMP IT, SMA IT, cari ke pulau-pulau. Datangi keluarga ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, bekerja sama dengan Subuhan, Bikers Subuhan. Mereka ini sudah pergi ke pulau-pulau dakwah. Pergi ke pulau, tanya, siapa di pulau ini anak yatim? Anak yatim itu apa Pak Dokter? Anak yatim itu yang ayahnya meninggal dunia. Semua angkat tangan. Yang belum akil balik, bawa, sekolahkan. Ibu dokter, Pak Dokter di rumah, 3 lemari baju bekas. Untuk apa baju banyak-banyak? Buka tuh lemari, ambil baju. Ambil, antarkan. Anda yang punya baju bekas, sepatu bekas, topi bekas, mukena bekas, antarkan ke SD IT, SMP IT, SMA IT. Kumpul pengajian tiap bulan. Barulah terfokus. Jangan membangun dengan bangunan yang terpecah, tercerai-berai. Pintunya di sana, jendelanya di sana, mana bisa. Tapi kalau kita fokus untuk ini, tahap pertama 2020 mencari tanah, bangunan, peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Adi Hidayat. Yang saya, soalnya kalau saya banyak yang saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Nanti udah di ujung-ujung 2020 barulah saya diundang. Peletakan keramik terakhir. Wah,
barulah saya. Kalian foto lah. Batam Pos. Ustaz Somad meletakkan keramik terakhir di pesantren SMP IT ID. Setuju? Masuk. Like and share. Subscribe. Ustaz Abdul Somad Official. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ini melakukan yang saya sampaikan ini, insya Allah tak putus sampai hari kiamat tetap mengalir. Kita ini hidup ini bukan lama. Tadi malam Kang Abik, penulis Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta, Habibur Rahman El-Sirazi, kirim WA ke sahabat saya. Ustaz Somad, sampaikan salam ke Ustaz Somad. Ya. Saya buatkan video pendek. Kang Abik, setahun yang lalu kita di Langsa. Tahun lalu TV One juga di Langsa. Tak terasa sekarang sudah di Batam. 2020. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Lahir 1977. Sekarang 2019. 2020. 43 tahun. 2040 63 tahun. Kalau sampai. Banyak dokter-dokter mengkhawatirkan kesehatan saya. Kalau saya ceramah tengok, Ustaz kayaknya sakit ya, perlu obat ya. Ustaz udah periksa, Ustaz udah check out. Banyak dokter mengkhawatirkan. Ada satu dokter di Batam ini menyarankan saya untuk minum susu kental manis sebulan full. Dokter di Batam. Ustaz minum susu kental manis pagi sekali, siang sekali, mau tidur malam sekali. Karena saya khawatir dengan berat badan Ustaz. Insya Allah kalau Ustaz minum sebulan naik sehat. Saya minumlah pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Sebulan bertimbang normal. Saya tanya, Pak Dokter, ya sudah minum 3 kali, kenapa tak bertambah? Ustaz, sabar aja lah, itu udah takdir Allah. Yang penting sehat. Mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat. Orang kalau tak kenal sama saya memang dia khawatir nengok saya. Yang awal-awal nengok saya tengok, bisa tak ini ceramah gitu. Sehat tak ini. Tapi insya Allah yang lama kenal, insya Allah. Artinya apa? Umur ini tak panjang, Pak. Umur ini tak panjang. Kalau aku hidup ya Allah, jadikan umurku ini bertambah amal solehku. Amin. Tapi kalau aku mati malam ini ya Allah, jadikan kematian ini membuat berhenti dari dosa. Setiap mau tidur malam mesti itu tanamkan. Kalau aku mati malam ini ya Allah, biarlah kematian ini membuat aku berhenti dari buat dosa. Tapi kalau aku hidup besok pagi ya Allah, jadikan bertambah hidupku besok, bertambah pasienku besok, bertambah duitku besok, bertambah pula sumbanganku untuk membeli tanah ID, SMP IT, SMA IT. Takbir. Wah, mendengar takbirnya jadi. Ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah. Kalau mereka tak buat juga, bukan salahku lagi. Idza samaa'u fatarat, ketika langit terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ini ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan hidup tegak berdiri. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Bangkit tegak berdiri. Ditanya sama malaikat, apa yang kau lakukan dengan duit praktek-praktekmu dan di rumah sakit itu dokter? Beli rumah habis, beli mobil habis. Sudah 1000 anak tahfiz keluar dari ID. Itulah yang menjadi kekal abadi. Amin. Dari mana kau dapat tahu bahwa dengan mendirikan sekolah tahfiz kau dapat amal kekal abadi sehingga selamat anak-anak muda di Kepri dari narkoba, dari zina, pergaulan bebas? Dari mana kau tahu itu? Ada seorang ustadz yang ceramah di awal 2020. Mana dia? Cari dia. Oh, orang-orang ID mencari di surga. Tak ketemu. Tak ada dia ya Allah. Rupanya ustadz itu berada di VVIP.
Tak satu pun yang mengaminkan. Aminkanlah. Inilah dokter-dokter. Tak senang dia ngeliat orang lain lebih senang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pagi ini rasa-rasa tak ceramah. Rasa-rasa ngobrol-ngobrol santai aja. Memang kalau kita udah dekat-dekat profesi ini rasa teman aja. Oke, jangan tulis dokter lagi. Rasa-rasa dokter pula saya sekarang. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz, nanti kalau kami buat pesantren ID itu tanahnya dari mana? Tanah sebanyak-banyak ini. Ini kan di Pulau Batam ini nggak boleh Pak Ustaz. Ini hak pakai. Hubungi Pak Wali. Mudah-mudahan nanti diberikan Allah supaya ini menjadi hak wakaf sampai hari kiamat. Buatkan, datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Buatkan, supaya nanti tanah itu tak jadi rebut-rebutan. Badan Pertanahan Nasional, tanah ini wakaf milik Badan Wakaf ID. Nazir, Badan Wakaf ID. Tak bisa digugat. Anak bapak, menantu bapak. Karena banyak sekarang tanah wakaf. Dulu memang tanah itu tak laku, tempat jin buang hantu. Sekarang harga mahal, 7 juta 1 meter. Digugat orang. Makanya semua tanah wakaf urus ke BPN. Tiba-tiba datanglah seorang anggota ID. Memang dia tak hadir pagi ini, tapi dia nonton streamingnya. Mendengar itu tersentuh hatinya. Langsung didatanginya ketua ID Batam. Itu tanah yang ada di pojok sana, ambil. Alhamdulillah tak jadi beli tanah. Uruslah ke kantor BPN. Orang BPN pun ngukur, tengok rupanya surat tumpang tindih 5. Pak dokter, iya, itu tanah udah kami cek di BPN, rupanya tumpang tindih 5 surat. Bermasalah tanah itu. Karena masalah itulah maka kuwakafkan. Kalau tak masalah, bagus ku buat kelong. Tepi laut, landai, cantik. Siapa pula mau mewakafkan tanah bagus? Jadi banyaklah manusia ini isi kepalanya otak-otak. Bukan otak isi kepala. Tiba-tiba saya ingat otak-otak. Di Batam ni lah. Orang Batam ni lah yang paling bagus otaknya. Karena sarapannya pun otak-otak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kau kalau beramal itu bukan karena tanah itu bermasalah. Beramallah karena Allah. Dunia kau kejar tak akan dapat akhirat. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Solat bertinggalan, baca Quran tak pernah, berzikir apalagi. Suntik, 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 suntik. Mati. Hidup ini kalau diperturutkan letih, lelah, letih, lelah, letih, lelah, mati tak bawa apa-apa. Bapak-bapak dokter yang hebat-hebat, dokter spesialis, yang kaya-kaya, yang mobil mewah, yang rumah besar, megah, mati bapak. Tinggal ibu itu janda muda. Habis pak. Apa yang kekal abadi? Nih sekolah. Memang tak bisa sekaligus. Untuk pertama tahap SD aja dulu. SD IT, angkatan pertama 20 orang saja dulu. 20 orang. Uang sekolah keponakan saya 1.700.000 pesantren. Uang masuk sekian. Anggaplah 2 juta. Jadi kalau 20 orang untuk biaya makannya sekolahnya 40 juta. 40 juta sama dokter. Upil. 40 juta. Tukang kusuk pijat 1 jam sampai begini tangan. Cuma 75.000. Dokter cuma 2 jari aja pegangnya. Sedikit. Nah, 5 juta. Kan banyak dokter. Dokter apa ini? Sedikit aja. Buka mulutnya. Takut pasien itu menutup. Karena buka 5 juta tutup 2 juta. Dokter nih. Jadi kalau adalah dokter mengatakan ini Pak Ustadz menanggung anak sekolah gratis. Cuman biar supaya adil, satu pulau itu jangan sampai 2-3 orang. Pulau ini 1 orang, pulau ini 1 orang.
Ambil juga yang perempuan. Perempuan agak 5 orang atau 7 orang, ambil. Nanti yang anak-anak hafal Qur'annya cerdas. Ustaz, nanti kami sudah mengolah,kannya SD, SMP, habis SMP, SMA. Habis nanti kami juga nanggung biaya kuliahnya. Kuliah sudah ditanggung gratis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Islam Indonesia Yogyakarta. Ustaz sering kali ngiklankan UI ini. Gimana lah saya tak berutang budi sama UI. Diusir tak boleh saya ceramah di yang satu lagi itu. UI itu menerima. Ustaz Somad datang saja ke UI. Ustaz Somad ngajar di Pasca UI. Luar biasa UI itu. Luar biasa. Ustaz Somad itu yang di Fakultas Kedokteran itu anak-anak yang hafal Quran. Apa tak sembuh orang di ruang ICU itu semua. Masuklah dokter jilbabnya panjang, buat jarum suntik, masuk ke ruang ICU. Ibu-ibu semua, bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan surat ini pada perkara yang sulit, susah, pelik, jelimet, payah, illa yassarahullah. Allah berikan kelapangan. Allah berikan kemudahan. Baca Yasin. Tenang semuanya. Sekarang gimana pasien itu bukan makin tenang, makin takut. Masuklah dokter, rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kuku hitam. Wah, hitam. Lubang telinga sama macam lubang hidung. Dokter Fang. Masuk. Mana pasien? Mana? Nengok aja mati pasien itu. Betapa obat tidak menyembuhkan orang. Yang ngomong ke saya dokter itu sendiri. Alhamdulillah jamaah kita banyak dokter. Ustaz Somad, yang menyembuhkan orang itu hanya 20%. Yang 80 itu adalah ketenangan jiwanya. Menengok tatapan wajahnya, menengok kesejukan suaranya, ketenangan batinnya, kontak. Manusia ini bukan cuman urat, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum. Bukan cuman itu. Di dalam ada ruh, di dalam ada jiwa. Makanya kalau orang tenggelam di tengah laut, yang diselamatkan itu apanya? SOS, save our soul. Tak ada dia bilang save our body. Tak ada, selamatkan jiwa kami. Dalam lagu kebangsaan Indonesia, yang dibangun pertama apanya? Jiwanya. Bangunlah badannya. Saya mau ngetes aja masih fokus apa tidak. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk yang dibangun tuh jiwanya, bukan jiwa serayanya. Nah, nanti kalau mau diupload yang ujung ini potong. Kalau tidak nanti ID kena periksa. Nah, habis 1 jam. Ada pertanyaan-pertanyaan, tulis atau langsung, terserah. Saya ceramah tegak 60 menit. Untuk pertanyaan izinkan saya duduk karena anggur udah dibuka plastiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.